Nek boneka yang ini Wis kuningan kayak iki nih bahaya gue lambang kok. lambang Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Pripun kabare? Udah lama nggak buat konten. Mas Birta Pleci. Halo guys. Pleci apa lobet? Ya pleci ya lobet. Ya Kabeh. kabeh pokoknya. Isian ya. Isiane Cungkok. ya pokoknya. Cungkok. Lah berarti jenenge Birta lobet atau Birta Pleci? Mumpung ada kesempatan, kan bahas apa dhewe? Yang sedang rame. Sedang rame. Iya. Opo wis rame? Pilpres. Pilpres kabotan. Mikir Pilpres berarti ram. Heeh. Tentang beberapa akhir ini kan saya sering membuat postingan tentang restart kocok. Ya, betul sekali. Di beberapa postingan saya itu ada yang belum paham dengan maksud dan tujuan itu seperti apa tentang restart kocok itu biar dikurangi, kalau bisa ya dihapuskan. Dihapus tuh Mas. Nah, emang apa nih dihapus? Sampai main restart kocok. Udah dihapus ya ora rame meneh. Gak rame lagi no nanti. Adanya restart kocok ini dunia lobet tetap rame dan tidak ada untuk mengukur standarisasi dan nilai jualnya kan sama aja. Ya. Kalau masih rame saya setuju rame Mas, masih rame di kota kita sendiri ini juga rame, bener masih rame. Tapi untuk akar rumput berproses, standarisasi kualitas dan nilai jualnya kan berkurang. Nggak kayak yang dulu-dulu ya Nggak mungkin kayak ya. 1 tahun 2 tahun yang lalu. 1-2 tahun yang lalu ya. Masih ada kelas PAUD, pemula masih rame, kuliah masih rame. Itu kan akar rumput itu kan masih berproses pada basicnya masing-masing. Ada yang basicnya PAUD, ada yang basicnya pemula, ada yang basicnya gacoran. Itu kan akar rumput itu masih berproses dan mempunyai tujuan. Kalau fenomena sekarang restart kocok itu kan mungkin sudut pandang saya itu kelas yang mungkin untuk sekedar happy-happy. Ya. Bener nggak? Betul. Untuk happy-happy dan mungkin untuk apa ya, mengisi waktu luang iya, karena mungkin siang kerja, malamnya kan dia bisa gantang, bisa kumpul sama teman-teman. Betul, silaturahmi sama teman-teman. Tapi itu untuk yang cuma sekedar hobi, bukan untuk pelestari ataupun pelaku jual beli. Penggiat. Gitu loh. Ya beda konsepnya. Restart kocok kalau bisa, harapan saya sih di tahun 2024 ini dikurangi atau kalau bisa itu dihapus, terutama di gelaran-gelaran latber. Karena gini, perkembangan dunia lobet itu dimulai dari akar rumput, dimulai dari gelaran-gelaran latber. Bukan event besar-besar loh. Dimulai dari hal-hal kecil ya mungkin ya. Bener, hal-hal kecil itu ya itu tadi. Dimulai dari akar rumput, dimulai dari latberan, baru naik ke mungkin latpres regional, baru kolosal atau nasional kan seperti itu. Tapi poros berputarnya dunia lobet itu sebenarnya kan dari akar rumput, dari gelaran latber. Menurut saya latber itu adalah sebuah pondasinya. Pondasinya dalam dunia lobet ya. Ketika pondasinya itu kuat, pondasinya itu baik, untuk bangunan itu pasti berdirinya juga kokoh dan bagus lah. Akar rumput itu harus diberikan kelas yang semestinya biar akar rumput itu bisa berproses. Akar rumput itu kan kategorinya ada banyak Mas, seperti memang dia basicnya di PAUD, memang dia basicnya di vektor mungkin ya. Vektor, di gacoran untuk bursa, gacoran untulan, dan lepas PAUD seperti remaja kan. Ya. Nah ketika
kelas itu sudah nggak difokuskan, akar rumput itu tidak berproses dengan baik, rata-rata sudah tidak memiliki tujuan akhirnya. Dunia lobet ini tidak cuma untuk hobi-hobi atau happy-happy aja, tapi dunia lobet ini banyak pemain yang memang menggantungkan hidupnya di dalam lobet. Kadang kan ada juga orang-orang yang menggantungkan hidupnya di gantangan ya Mas dulu ya. Iya betul. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang dari sini, dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu kan mereka ke tempat satu ke tempat yang lain, itu kan satu memang dia mencari hadiahnya. Ya, yang kedua kan dia mengukur kualitasnya, yang mempunyai tujuan. Lobet ini nanti ketika saya bawa terus menang di gantangan A, menang di gantangan B, menang di gantangan C, nilai jualnya akan naik semakin terus. tinggi. Semakin tinggi. Ya setiap pemain itu kan mempunyai sudut pandang beda-beda. Ada yang memang restart kocok itu nggak boleh dihapus. Karena pertama kali saya melawan restart kocok di kota saya sendiri, kan saya pernah bilang saya siap dibenci di kota saya sendiri. Karena saya berpikirnya 1 tahun 2 tahun ke depan. Karena di dunia lobet ini tidak cuma 1 atau 2 orang yang terlibat, Mas. Yang terlibat itu banyak. Ada pemain, ada penghobi, ada pelestari juga yang dia memang fokusnya itu ternak paut yang kualitas. Ada pelaku jual beli, ada IO juga. Jadi di sini itu kita harus adil loh. Kalau kita sekarang itu memfokuskan ke restart kocok, ya dunia lobet masih tetap ramai masih. Tapi untuk nilai jualnya yang di akar rumput loh ya, itu kan akan berkurang. Beberapa hari yang lalu itu ada statement dari salah satu pemain kalau nggak salah itu bilang kalau restart kocok itu adalah kelas yang adil. Restart kocok itu ada karena akar rumput itu takut sama burung-burung mewah, sama burung-burung durasi panjang. Takut yang menang itu aja. Ada yang statement seperti itu. Kalau saya sih kurang setuju dengan statement seperti itu. Karena gini, akar rumput itu lebih baik diberikan kelas yang semestinya untuk dia berproses. Kalau akar rumput itu diberikan kelas restart kocok terus, itu nanti lama-lama dia tidak mempunyai tujuan akhir. Dan fenomena yang terjadi sekarang, yang kemarin-kemarin dia pegiat paut ya kan, sibuk mencari paut-paut durasi, paut-paut kualitas, dia sibuk mencari gacoran untulan yang kualitas bisa untuk di bursa, itu lama-lama menghilang. Ya karena tidak bisa untuk berproses itu loh. Yang saya maksud itu kelas restart kocok ini kelas yang tidak mendidik untuk akar rumput berproses. Jadi kita itu harusnya berproses di kelas yang semestinya. Dengan basicnya masing-masing dengan basicnya masing-masing. Contoh gini, 1 tahun 2 tahun yang lalu ketika saya kelas beran, di kelas bursa 2 juta itu ada burung bagus, durasinya enak, kerjanya rapet, saya deal. 2 juta saya beli deal. Ini sering terjadi di gantangan ini. Sering di gantangan. Nggak cuma saya, pemain Solo Raya waktu 1 tahun 2 tahun yang lalu ketika ada memang itu, wah ini burung bagus, itu pasti di deal. Nah, perputaran di situnya kan ada. Betul sekali. Saya ngedil karena saya feeling sama burungnya, dan saya ini pelaku jual beli. Saya deal dengan harga segitu karena burung itu memang nilai jualnya segitu. Punya bisa saya segitu. Punya kualitasnya segitu. Dan di saya nanti saya maksimalin lagi, baru saya jual ke customer luar kota, misalnya seperti itu. Paut, saya sering beli paut di gantangan 1 juta, 2 juta. Paut sesi pertama juara 1, sesi kedua juara 1, sesi ketiga juara 1. Paut itu kan berarti kualitas di kelasnya, gitu kan. Saya berani beli karena di saya nanti saya turunkan juga di kelas paut, gitu loh. Beberapa minggu saya pegang dan paut itu bisa saya lomba keluar kota, jual juga ke customer yang lagi cari kebetulan. Berprosesnya akar rumput itu kurang lebih seperti itu. Yang pautnya atau gacorannya di bursa tadi saya beli, itu besoknya dia bawa baru lagi, berproses lagi. Nah nanti mungkin dibeli lagi sama teman-teman yang lain, karena di Solo ini kan banyak bakul ya. Dibeli lagi sama nah itulah berproses berputarnya itu di situ. Kalau sekarang kita cuma berfokus kepada restart kocok, apakah bisa
nilai jualnya akan seperti itu. Napa saged? Kalau menurut saya ya nggak bisa no Mas. Soalnya kan kita kualitas kan dibatasi. Seperti statementnya tadi, saya takut sama burung mewah, saya takut sama burung durasi, kan seperti itu. Kan restart kan yang penting burungnya bunyi. Nggak, maksudnya kan kalau kita mengaca setahun 2 tahun yang lalu itu loh. Kalau sekarang ada ya orang yang bilang saya takut sama burung durasi, saya takut sama burung kualitas. Nanti kan dia larinya langsung ke otomatis ke restart. Nah, seperti itu. Nah, itu memang benar, kemarin itu ada salah satu pemain yang punya statement seperti itu. Siapa tuh? Aku nggak tahu itu. Itu menurut sudut pandang saya sih, saya nggak setuju gitu loh. Dulu memang pertama itu di restart. Setelah di restart itu batasan poin dan akhir-akhir ini dikocok karena supaya adil. Supaya adil dan supaya tidak tahu restartnya berapa. Kalau gantangan lat berlobet di kota-kota di Indonesia ini mengurangi kelas restart kocok. Misalnya kita serentak. Gelaran latber, kita cuma memberikan satu kelas restart kocok, kita taruh di depan. Jadi kelas itu nanti untuk pemanasan aja, untuk pembukaan mau aja kan? Pembukaan, pemanasan, mau lobet paut, vector, gacor, semua bisa main di kelas awal. Setelah itu kan kita fokuskan aja ke kelas-kelas yang bisa untuk berproses, yang sekiranya adil untuk kita kan. Ada pemula, ada vector, ada lost point juga, ada umum lost point, ada bursa pastinya, bursa 1 juta, 2 juta, 3 juta. Lah di situ pemain itu kan tahu tentang burung dia itu kualitasnya sampai mana, seperti apa. Dia monggo mau turun di paut, bursa, mau turun di vector atau umum bahkan. Jadi setiap akar rumput itu bisa berproses dengan baik.